Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pepen Agustin Putra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya transformator. Apa sih itu transformator? Bagaimana prinsip kerja dari transformator? Kemudian kita akan membagi transformator itu berdasarkan jumlah lilitan primer dan sekundernya. Kemudian kita akan mencari tahu bagaimana transformator itu disebut transformator ideal. Kemudian kita membahas efisiensi transformator, dan yang terakhir bagaimana penggunaan transformator. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Kita masuk apa itu transformator. Sebelumnya di sini saya menyediakan gambar dari beberapa transformator. Bisa teman-teman lihat sekalian. Dan yang sebelah sini ini adalah merupakan gambar dari lambang transformator. Apa itu transformator? Oke, transformator adalah suatu peralatan listrik yang berfungsi mengubah tegangan AC dari suatu nilai tertentu ke nilai yang kita inginkan. Prinsip kerja dari transformator itu pun sederhana, mirip seperti induksi elektromagnetik, di mana arus listrik mengalir hanya jika ada perubahan banyak garis medan magnetik yang menerobos kumparan sekunder. Oke, transformator ini pun terdiri dari 3 komponen pokoknya, yaitu, lihat gambarnya terlebih dahulu. Ini gambarnya. Yang pertama yaitu ada kumparan primer, di mana kumparan primer ini bertindak sebagai input. Oke, yang kedua yaitu kumparan sekunder, di mana kumparan sekunder ini bertindak sebagai outputnya. Yang terakhir yaitu ada inti besi, di mana inti besi ini berfungsi untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas prinsip kerja dari transformator. Bagaimana sih prinsip kerja dari transformator? Oke, baiklah. Prinsip kerja dari sebuah transformator, di mana ketika kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik atau AC, perubahan arus listrik pada kumparan primer menimbulkan medan magnet yang berubah. Medan magnet yang berubah diperkuat oleh inti besi tadi, kemudian dihantarkan inti besi ke kumparan sekunder, sehingga pada ujung-ujung kumparan sekunder akan timbul yang namanya GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi. Efek ini pun dinamakan dengan induktansi timbal balik. Bisa dimengerti? Oke. Selanjutnya, berdasarkan perbandingan antara jumlah lilitan primer dan jumlah lilitan sekundernya, transformator ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama ada transformator step up, di mana transformator ini mengubah tegangan bolak-balik yang rendah menjadi ketegangan yang tinggi. Transformator ini pun mempunyai jumlah lilitan kumparan sekundernya lebih banyak dibandingkan jumlah lilitan kumparan primernya. Yang kedua yaitu transformator step down, di mana transformator ini mengubah tegangan yang tinggi dan ke tegangan yang rendah. Transformator ini pun mempunyai jumlah lilitan kumparan primer yang lebih banyak dibandingkan jumlah lilitan kumparan sekundernya. Bisa dimengerti sampai situ? Oke, selanjutnya kita akan menghitung yang namanya saya akan memberikan cara menghitung jumlah lilitan, baik lilitan primer ataupun sekundernya pada sebuah soal ya. Langsung saja kita simak soalnya sebagai berikut. Nah, baik, di sini saya mengambil contoh soal, yaitu cara menghitung jumlah lilitan sekundernya, yaitu soalnya di mana untuk menyalakan lampu 10 volt dengan tegangan listrik dari PLN 220 volt digunakan transformator step down. Jika jumlah lilitan primer dari transformator
yaitu 1100 lilitan. Dan berapakah jumlah lilitan pada kumparan sekundernya? Penyelesaiannya kita ketahui di mana tegangan dari primernya yaitu 220 volt, tegangan sekunder 10 volt, dan jumlah lilitan dari primernya 1100 lilitan ditanya jumlah lilitan sekunder. Nah, baik, di sini kita akan mencoba menjawab seperti rumus pada gambar Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Kita masukkan nilai semua kecuali nilai Ns-nya. Karena nilai Ns lah yang akan kita cari. Di sini cara menghitungnya, pindah ruaskan Ns sama dengan buka kurung 10 volt dibagi 200 volt, tutup kurung, kalikan 1100 jumlah lilitan dari primernya. Maka Ns-nya sama dengan 50. Jadi banyaknya lilitan sekunder adalah 50 lilitan. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan cara menghitung jumlah lilitan sekunder. Bisa dimengerti kan? Oke, selanjutnya kita akan membahas transformator ideal. Bagaimana sih transformator yang gimana sih bisa dikatakan transformator ideal? Oke, kita akan bahas sedikit ya. Pada transformator ideal yang perlu kita ingat di mana tidak ada energi yang diubah menjadi bentuk energi lain di dalam transformator, sehingga daya listrik pada kumparan sekunder sama dengan daya listrik pada kumparan primernya. Atau dapat kita katakan efisiensi pada sebuah transformator ideal adalah 100%. Oke, saya dimengerti. Selanjutnya kita akan membahas efisiensi transformator. Efisiensi apa sih yang dikatakan efisiensi transformator? Oke, baik. Efisiensi transformator ini pun didefinisikan sebagai perbandingan antara daya listrik keluaran dengan daya listrik masukan pada transformator. Pada transformator ideal, efisiensinya tentu 100%, tetapi pada kenyataannya efisiensi sebuah transformator selalu kurang dari 100%. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dikarenakan sebagian energi terbuang menjadi energi panas atau energi dingin. Bisa dipahami sampai situ? Oke, baik. Selanjutnya di sini ada rumus untuk membahas menghitung efisiensi sebuah transformator. Bisa dilihat di sebelah sini rumusnya. Itu rumusnya, dimana itu efisiensi sama dengan Vs dikali Is dibagi Vp dikali Ip dikali 100%, dimana Vs adalah tegangan sekunder dan Is adalah arus sekunder, kemudian Vp adalah tegangan dari primernya, kemudian Ip-nya adalah arus dari primernya. Kita kalikan 100%, maka kita akan menemukan efisiensi dari sebuah transformator. Bisa dimengerti kan? Gampang. Selanjutnya kita akan membahas yang terakhir, yaitu mengenai penggunaan dari transformator. Bagaimana penggunaan dari transformator? Transformator ini atau trafo digunakan pada peralatan listrik yang terutama memerlukan perubahan atau penyesuaian besarnya tegangan bolak-balik. Kita ambil contoh, misalnya seperti radio yang memerlukan tegangan 12 volt, padahal listrik dari PLN yaitu 220 volt, maka diperlukan transformator untuk mengubah tegangan listrik bolak-balik 220 volt menjadi tegangan listrik bolak-balik 12 volt. Dan contoh lain, alat-alat listrik yang memerlukan transformator yaitu seperti TV, komputer, mesin fotokopi, gardu Indo, dan lain-lain. Masih banyak. Oke, bisa dimengerti kan? Baiklah. Baik, mungkin hanya sekian informasi tentang transformator yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
lain kali akan saya bahas lebih mendetail tentang transformator ini. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.